Sama-sama. Kata Rasulullah, kalau kalian cinta kepada saudaramu, maka kabarkan, Pak Akhbarah, maka kasih tahu dia. Panas juga ya. Gimana teteh yang pakai hijab ya? Masya Allah. Saya ngerasain baru bentar. Teteh dari jam 6 pagi pakai hijab. Ya Allah, makanya Allah hanya bisa sebagai laki. Kalau perempuan gak kuat kali saya pakai hijab. Mudah-mudahan Allah istiqomah dimatiin biar nggak ada suaranya. Matiin mic-nya. Kalau cinta sama saudara kalian kata Rasulullah, maka kabarkan. Dan tentu mengabarkan ini dengan ilmu. Jangan asal-asalan, aku cinta kamu. Hoyong. Aku cinta enggak, pakai ilmu. Nyatakan tapi dengan ilmu. Yang pertama harus siap ilmunya. Mohon maaf, saya menikah umur 20 tahun. 20 tahun saya menikah. Tua ya? Ini maksudnya sekarang, jangan sebutin umur saya. 26 ya, tua banget ya. Saya nikah umur 20. Catat ya sayang. Ini bukan sebuah penyesalan, bukan. Jangan salah paham. Saya menikah umur 20 tahun. Catat garis bawahi lagi, ini bukan sebuah penyesalan. Seandainya saya bisa putar waktu, saya mungkin di umur 20 tahun saya nggak mau menikah dulu. Kenapa? Karena ternyata setelah menikah, perempuan ketika memahami perempuan tidak hanya cukup satu bab. Berapa kali bab mungkin kita harus belajar. Ya enggak? Itu. Saya pengen kalau bisa mutar waktu, kalau bisa, bukannya selain saya. Kalau bisa akan memutar waktu buat apa? Buat lebih belajar lagi. Kan baru membimbing kamu nih. Gila. Ini live nggak bang? Oh direkam, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa kalau ini mau ditayangin juga nggak apa-apa. Dari sisi saya tahu, bang. Saya mau berani ya. Iya, jangan dipotong-potong, jangan ada yang tutup-tutupin. Begini sayang. Seandainya saya bisa memutar waktu umur 20 tahun, saya nggak mau nikah dulu. Saya pengen banyakin belajar lagi, banyakin nyari ilmu, dan pasti nyari nafkah yang lebih baik lagi. Maksudnya nyari bekal yang banyak itu. Kenapa? Karena setelah nikah ternyata tidak seuuh yang ada di FYP. Lah benar. Masa endahnya cuma 3 bulan. Setelahnya ke sana kita udah saling mengerti, saling paham kesalahan, aib satu sama lain. Bagaimana? Kalau kita kurang ilmu, bagaimana kita bisa bertahan? Banyak yang nikah muda, banyak yang berakhir enggak? Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Kalau cukup ilmu mah nggak apa-apa. Makanya jangan ngebet. Kenapa tawa nih? Sayang, kita ketawain sayang. Ini orangnya nih, putra kameranya. Teh, masuk lagi nggak teh? Maaf ya teh, bercanda ya. Maaf bercanda, ntar juga dicari sama istri saya. Ya, karena ketika sudah menikah, indahnya cuma 3 bulan. Selebihnya bagaimana kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Tuh, kalau dalam Islam sendiri nggak ada batas usia. Ini karena kita di dalam pemerintahan ada aturan tersendiri. Mungkin karena banyak penelitian, banyak faktor segala macam ya teh ya, maka kita ikuti. Dan menurut saya yang sudah yang sudah menikah, kalau pengalaman kesannya jelek ya. Pengalaman nikah, iya, bukan pengalaman maksudnya. Maksudnya sudah menikah, ya, umur 20 lebih baik banyakin belajar dulu. Ketika sudah menikah, mohon maaf, perempuan kan terbatas. Ketika sudah menikah lebih terbatas lagi.
Makanya banyakin dulu ilmunya, mau keliling dunia sok mangga sebelum nikah. Travel sendirian kan? Apa tuh kalau yang bawa tas dewek itu teh? Bawa pakai tas sendiri. Travel kan? Oh iya, traveling. Travel sama mobil ya. Dia mau traveling sendirian nggak apa-apa. Nanti kalau udah nikah lebih banyak lagi amanahnya, lebih banyak tanggung jawabnya, lebih banyak di rumah. Laki-laki juga begitu. Biar kata tugas laki di luar, tapi ketika sudah menikah tidak sebebas ketika sebelum menikah. Nggak boleh lagi tuh nongkrong lagi, ada nongkrong hayu baik jangan. Ya, kalau dalam Islam nggak ada batasnya. Bahkan kata para ulama, mohon maaf bukan porno. Ketika si anunya udah bisa berdiri itu nikahin tuh. Ya, kalau udah bisa berdiri nikahin. Gitu. Ada kisah seorang anak ulama datang kepada ayahnya dalam keadaan ibunya berdiri. Bayangin coba. Ayahnya ditunjuk langsung dinikahin besoknya. Kenapa? Kalau nggak dinikahin, karena ayah juga tahu kapasitas anaknya. Anaknya sudah punya ilmu, dinikahin. Kalau nggak bakal kita jadi fitnah. Tapi kalau nggak bisa, belum mampu, udah jangan dulu. Terus bagaimana dengan alasan ingin menjauhi zina? Banyak caranya, bukan hanya menikah. Ya, bukan hanya menikah. Bukan cuma alasan menghindari zina, bukan apa? Capek kuliah, itu alasannya juga bisa. Capek kuliah, pengennya nikah, ya enggak? Capek kerja, capek cari nafkah, pengennya dinafkahin. Siapa itu? Cewek. Ya, jangan makan seperti itu ya. Banyak caranya untuk menghindari zina. Sibukkan diri dengan kebaikan. Ketika kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, setan akan masuk menyibukkan kita dalam keburukan. Balik lagi, nikah sunnah yang paling tinggi. Pengen langsung ke yang paling tinggi nggak bisa. Lakukan dulu sunnah yang kecil. Apa? Qobliyah ba'diyahnya udah belum? Qobliyah ba'diyahnya udah istiqomah belum? Bagaimana dengan sunnah yang kecil ini? Udah istiqomah belum? Ini apa ini? Saya pernah mengukur ini beratnya cuma 10 gram. Ringan. Tolong Pak. Maaf ya, suaminya pecicilan. Ini cuma 10 gram, sedangkan HP ini 400 gram. Makanya coba lagi. Makanya sedikit kalau lagi main HP kepentok. Ya enggak? Nih. Ini ketinggalan, rela kita putar balik dari patung kuda. Ya enggak? Bener. Ngakut Bener enggak? Tapi kalau Quran, Al-Ma'surat, zikir pagi petang ketinggalan, siwak ketinggalan, balik lagi enggak? Enggak. Ada di HP, bener juga. Yang sunnah perhatikan dulu, yang paling kecil aja dulu perhatiin. Kalau udah yang kecil-kecil udah bisa istiqomah, maka nanti untuk menuju jenjang pernikahan Allah kasih banyak kemudahan. Kenapa? Buat sunnah yang kecil kita sudah penuhi tuh. Kalau kita langsung melompat ke sunnah yang tertinggi, maka kita akan kelimpungan, kewalahan. Itu yang saya rasakan. Saya akui, ketika saya menikah, mana usia muda, yang namanya qobliyah ba'diyah masih belum teratur, duha, tahajud, apalagi. Buat sunnah begitu aja kita belum istiqomah. Mau langsung ke sunnah yang tinggi, hancur, kelimpungan kita. Makanya berusaha dari sunnah yang kecil dulu, ya, sunnah yang kecil-kecil. Ini orang wanita-wanita soleh itu ditarim, saking tidak mau ketinggalan sunnah siwak, itu siwak diikat di tali mukenahnya. Di tali mukenah itu kan mukena ada gini nih, diikat sehingga ketika mau sholat ada yang nempel, ambil siwakan. Saking tidak mau ketinggalan sunnah. Itu kan sunnah Ustaz, itulah salahnya kita. Dulu sahabat Nabi berlomba-lomba melakukan dengan alasan sunnah, sekarang kita berlomba-lomba meninggalkan dengan alasan sunnah. Begini nih, sunnah siwak. Nanti kelihatan tuh jomblo-jomblo yang sering siwakan sama kakak. Karena siwak ini punya nurnya sendiri, punya sir tersendiri. Ya, mulai dari sunnah yang kecil, ya. Qobliyah, ba'diyahnya, witirnya, duhanya, tahajud, saya juga masih belajar seperti itu. Sampai semua sunnah udah berusaha istiqomah kita kerjakan, maka pada waktu yang tepat Allah yang hadirkan langsung jodoh kita. Allah yang hadirkan langsung jodoh
kita yakin tiba-tiba yang tok 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 bawain, tiba-tiba bawa keluarga, bawa mobil, ya. Assalamualaikum, pas dibuka, salah alamat. Enggak ya, kalau pas dibuka ternyata jodoh nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil, ya, nggak ada yang mustahil. Semua kayak ada kisah teman saya tuh, dia udah berusaha apapun dia lakukan, dia cinta sama wanitanya, tapi dia sadar kemampuannya nggak cukup buat mengejar cinta dia. Tetap dia ngaji, murojaah, ya, perhatikan sunnah-sunnah yang kecil. Dia sesuai dengan nasihat guru tadi. Hingga tiba suatu saat si perempuan tadi datang ke kontrakan dia sama bapaknya. Assalamualaikum, kata teman saya. Kayak kenal suaranya. Begitu dibuka, masya Allah, perempuan yang selama ini dia cinta. Pas dia di sampingnya, bapaknya datang. Sehat Om, sehat. Ini Om datang mau ngasih undangan pernikahan anak Om. Pernikahan anaknya, ya. Datang ya, dengan tangan yang bergetar dia menerima, ya. Insya Allah Om. Oh, datang. Selang berapa lama? Nggak lama. Sampai di hari H. Ini saya juga dengar dari beberapa teman periwayatannya. Sampai hari H. Sampai hari H ketika sudah di hari pernikahannya, dia duduk paling depan. Ingin dia menunjukkan bahwasanya dia tidak lemah, tidak selemah itu. Dia duduk di depan pelaminan. Itu tunggu sejam nggak datang, 2 jam, 3 jam nggak datang. Ternyata bapaknya masuk ke dalam ngabari, suaminya ini kan pengusaha. Ternyata hari itu dia tidak datang karena OTT, operasi tangkap tangan, penggelapan dana. Akhirnya dia ngomong ke anakku, bapak nggak mau kamu malu. Kata anaknya, justru aku yang nggak mau bapak malu. Terus bagaimana? Ya sudah, terus langsungkan pernikahan. Insya Allah ada laki-laki soleh di sini yang Allah kirimkan untuk menggantikan. Akhirnya bapak tadi pergi keluar ke depan pelaminan, megang mic, mengucapkan permohonan maaf dan menceritakan apa yang terjadi. Dan saat itu dia mengatakan, demi Allah, jika saat ini ada yang bersedia menikahi putri saya, maka saya akan nikahkan saat ini juga. Yang tadi duduk di depan langsung acungin tangan saya, Pak. Min haitsulah yahtasib. Itu. Makanya ketika Allah ingin menyampaikan seseorang kepada satu tujuan, Allah sengaja belokkan dulu tuh. Allah sengaja belokkan. Allah mau ngeliat respon kita gimana. Respon kita gimana? Ketika dibelokkan, tetap istiqomah nggak ngajinya, tetap istiqomah nggak sholawatnya, tetap istiqomah nggak sedekahnya. Ternyata istiqomah, Allah sampaikan kepada maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau buat menghindari perzinahan banyak. Tadi itu sibukkan dengan kebaikan, ya. Kemudian puasa ampuh banget nih puasa. Kalau udah lemes, setan juga lemes, kagak bisa ngapa-ngapain. Ya. Begitu buka puasa, seger lagi. Kenapa? Bukanya pakai ricis.